Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi rahmat hidayah, taufik inayah, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat bersama-sama. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila memimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah selayaknya bersyukur kepada Allah bahwa kita hari ini masih sehat, diberi kepercayaan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita masih diberi kesempatan hidup? Mungkin teman-teman kita waktu di SD ada yang sudah meninggal, SMP ada yang sudah meninggal, waktu SMA mungkin sudah ada yang meninggal, sampai detik ini pun teman yang sebaya dengan kita sudah ada yang meninggal. Ya. Bahkan yang lebih muda pun sudah ada yang meninggal. Tetapi kenapa kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk hidup dan tidak tahu kita meninggalnya kapan? Kenapa demikian? Apakah untuk mencari harta yang banyak? Apakah untuk membangun gedung atau untuk keduniaan lainnya? Ternyata kita sebenarnya adalah diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali sholat kita selama ini masih belum sempurna, maka hari ini adalah kesempatan untuk memperbaiki sholat kita. Yang jarang ke masjid barangkali rajin ke masjid, sholat berjamaah. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita. Ya, sholat kita perbaiki. Apalagi sholat tahajud kita barangkali yang kadang-kadang malas, masih ada kesempatan untuk rajin sholat tahajud. Membaca Al-Qur'annya barangkali yang malas kadang-kadang selama ini. Ya. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki bacaan sholat kita, untuk memperbaiki maksud tujuan Al-Quran diciptakan itu apa, kita masih bisa belajar lagi. Ya, kenapa Allah mengasihi Al-Quran, kitab suci, melalui Nabi Muhammad? Ternyata ada ajarannya luar biasa yang perlu kita pahami secara mendalam lagi. Masih ada kesempatan. Jadi Allah menciptakan kita dan masih diberi kesempatan sehat sampai detik ini adalah untuk memperbaiki sholat kita, ibadah kita, bacaan Al-Quran kita yang kadang-kadang malas, mulai rajin membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Sedekah barangkali yang kemarin-kemarin kurang sedekahnya, maka sekarang masih ada kesempatan
untuk bersedekah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah jelaskan bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang mensucikan diri dan bertobat kepada Allah. Jadi ini kesempatan bagi kita semua untuk menjadikan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu meninggal insyaallah kan husnul khotimah. Lalu apa yang diperbaiki? Pertama dari kita. Jadi kita masing-masing, ya saya memperbaiki saya, ya kan, kaum muslim-muslimat memperbaiki. Lalu keluarga kita, setelah keluarga kita, saudara-saudara kita, ya, tetangga kita, satu RT, nanti satu RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, terus sampai negara Indonesia kita perbaiki. Kadang-kadang kesalahan orang lain kita dahulukan, kesalahan pemerintah kita dahulukan. Wah, sementara kita salahnya banyak, ya kan? Kesalahan kita kan tidak jadi itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya misalnya rambut aja. Kadang-kadang kita juga bisa salah. Misalnya yang sudah bebanan, supaya kelihatan awet muda, disembunyiin. Itu kan salah. Ya kan? Berdosa, tidak boleh sendiri hitam. Nah, ini kan kesalahan. Rambut, apalagi ini otak kita, pemikiran kita, konsep gagasan kita kadang-kadang juga salah. Karena kita cerdas, kita pintar, IQ kita tinggi, sehingga memperkaya diri sendiri, tapi menyakiti orang lain. Dengan kecerdasan otak bisa korupsi. Dengan kecerdasan otak, bagaimana caranya kita untung, yang lain rugi. Jadi merugikan orang lain, ini kan kesalahan. Kecerdasan kita bisa salah. Sekarang banyak orang yang cerdas tapi tidak benar, yang tidak benar. Ya. Bagusnya ya cerdas, ya benar. Jadi gunakan otak kita untuk kebaikan, untuk selalu mengajar kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Otak kita, alis kita ini juga bisa salah. Ada yang terutama perempuan ya, dicukur habis, selalu di tilam-tilam itu misalnya, di itu macam-macam, itu sudah boleh dosa, ya disulam istilahnya. Mata sama itu, berapa kali kita dosa dengan mata kita? Ada yang tidak punya kesalahan dengan mata kita? Kelihatannya tidak ada, kecuali bayi yang berlaku kulubani Adam khotoun wa khairul khotoin tawwabun. Setiap anak keturunan Adam pasti pernah salah, pasti pernah berbuat dosa. Maka sebaik-baik manusia adalah yang menyadari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaiki. Masih ada waktu kita yang masih hidup di sekarang ini, mulai tundukkan pandangan kita, memandang yang baik-baik, perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, atau sayyidul istighfar, rajanya istighfar, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu pengakuan dosa kita. Bisa kebayang dan kira-kira berapa kali kita berbuat dosa dengan mata kita? Apa 1 atau 2, apa 100 atau 1000? Perbanyak istighfar supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata kita diampuni oleh Allah. Tidak hanya mata saja, hidung, telinga kita, sudahkah kita siap
meninggal dunia sementara telinga kita sering mendengarkan hal-hal yang tidak benar. Pasti belum siap. Ya. Maka inilah kesempatan bertobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Begitu banyaknya dosa dengan telinga kita, mata kita, mulut kita. Pernahkah kita menyakiti saudara kita dengan ucapan? Nah, ini pertanyaan mendasar. Kalau pernah, bagaimana selanjutnya? Istighfar, astagfirullahaladzim. Perbaiki. Kita diberi kesempatan untuk memperbaiki telinga kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, hati kita. Pernahkah kita berbuat dosa dengan hati kita? Pasti pernah, walaupun tidak diucapkan, tapi Allah tahu. Maka sebaiknya manusia adalah menyadari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaiki. Ya, bahkan Rasul pernah mengajari kita. Rasul bertanya, siapakah di antara kalian yang ahli surga? Para sahabat bingung mau jawab apa. Tidak tahu ya Rasul. Di antara kalian itu orangnya di belakang. Yang lain kaget. Kok dia yang ahli surga, sementara saya enggak? Bingung. Besoknya lagi tanya, tahukah kalian siapakah orang yang ahli surga di antara kalian? Tidak tahu ya Rasul, itu orang. Besok lagi ditanya, tahukah kalian siapa yang ahli surga? Tidak tahu, itu orang. Ya, akhirnya para sahabat ingin tahu apa rahasianya. Dia kok ahli surga sementara kita bukan ahli surga. Nah, singkat cerita, akhirnya dia menjelaskan, kamu ingin tahu rahasianya? Hati harus bersih. Bukan karena sholat tahajud yang banyak, bukan karena baca Qur'annya berjuz-juz banyak, bukan itu. Bukan karena ngajinya banyak, bukan itu. Hati ternyata hatinya bersih dari sirik, angkuh, takabur, yang sombong, dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi amalan beliau begitu bangun tidur mendoakan seluruh kaum muslimin muslimah, mendoakan juga orang yang pernah berbuat jahat sama dia, yang pernah menyakiti. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang pernah menyakiti saya ya Allah. Ini jarang-jarang ya, kadang-kadang dendam. Nah, ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah. Semoga semua diampuni dosa dan menjadi ahli surga. Itu hatinya sangat bersih. Itulah kunci surga. Hati, perut. Pernahkah kita makan makanan yang haram? Ya. Kalau pernah ya stop dari sekarang, istighfar berbanyak, bertobat kepada Allah. Perut, farji, kaki, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga kita itu, kenapa hari ini kita masih hidup? Karena untuk perbaikan diri kita. Begitu kita sudah meninggal dunia, insya Allah kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang ahli taubat dan ahli maghfirah, sehingga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengasih derajat yang tinggi. Dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, yang diridhoi oleh Allah, kemari masuklah dalam surga. Masuklah dalam jannah, masuk dalam surga. Itulah penghargaan tertinggi dari Allah bagi orang yang ahli taubat. Ya, maka sebelum nafas kita di tenggorokan sudah sakaratul maut, kita masih diterima taubatnya. Tapi kalau sudah di sakaratul maut, sudah mau meninggal, bertobat sudah tidak bisa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المحمود على البأساء والضراء المعبود في الأقطار والأرجاء المدعو لكشف النوازل الهمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستحق التوحيد والثناء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دائما منقضا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعلي وعن السادة الكرام والتابعين ومن بإحسان إلى الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسم الهدى والتقى والعفاف والاستقامة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. أقم الصلاة.